Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, segala puji, segala hormat hanya bagi Dia yang sudah memungkinkan kita untuk mengusahakan ibadah doa penyembahan, dan biarlah oleh firman-Nya segera membentuk setiap kehidupan kita, selanjutnya memimpin kehidupan rohani kita untuk berada sampai kepada penyembahan yang benar. Puji Tuhan, dan saya juga malam ini tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, Tuhan kiranya membalaskan dan memberkati kuota-kuota yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming. Tuhan memberkati, itulah doa saya. Selanjutnya kita mohonkan supaya kiranya firman yang dibukakan itu meneguhkan setiap hati kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Dan selanjutnya marilah kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga. Untuk kesekian kalinya, untuk seri yang berapa kali ini, kita tetap berada pada ayat yang ke-19. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ya. Hai suami-suami, Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. ya, minum dulu ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Di sini kita melihat nasihat firman Allah ditujukan langsung kepada suami-suami supaya setiap suami tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Oleh sebab itu, nasihat yang suci ini harus diterima dengan lapang hati, harus diterima dengan segala kerendahan hati, meskipun seorang suami adalah kepala atau pemimpin di dalam hubungan nikah dan rumah tangganya. Kemudian, seorang suami di dalam hal mengasihi istrinya dapat kita pelajari dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kelima, ayat 25 sampai dengan ayat 29. Silakan. Demikian firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, Terus? untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Terus? Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya dinyatakan sebanyak 2 kali. Yang pertama pada ayat 25 sampai dengan ayat 27. Yang pertama, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hal yang pertama ini telah disampaikan beberapa waktu lalu berturut-turut. Kemudian hal yang kedua pada ayat 28 sampai dengan ayat 29. Di ayat 28 dikatakan, suami-suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Suami-suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Pendeknya, siapa yang mengasihi istrinya sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Kita lihat jawabannya pada ayat 31.
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Ya. dan bersatu dengan istrinya, Ya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. puji Tuhan. Antara suami dengan istrinya sudah menjadi satu daging oleh salib di Golgota. Sebab di sini dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jelas hal ini berbicara tentang salib di Golgota. Puji Tuhan, meninggalkan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jelas hal ini berbicara tentang salib di Golgota. Sebab Yesus anak Allah telah meninggalkan segala milik kepunyaannya. Antara lain, ia telah meninggalkan bapaknya. Kemudian strip yang kedua, ia telah meninggalkan rumahnya di surga. Strip yang ketiga, ia telah meninggalkan segala kemuliaannya. Seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal yang kelima ayat Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Selanjutnya, bukti seorang suami mengasihi istrinya, ayat 29. Bukti seorang suami mengasihi istrinya, ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, Ya, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, melainkan mengasuh dan merawatinya. Tidak pernah ada orang membenci tubuhnya sendiri. Amin. Melainkan mengasuh dan merawatinya. Lebih rinci kita melihat tentang mengasuh dan merawati dinyatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7. 1 Tesalonika 2 ayat 7, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, Pelayanan Paulus di Tesalonika. ya, Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, ya. sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Puji Tuhan. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat di Tesalonika, sama seperti seorang ibu. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat yang ia layani, sama seperti seorang ibu terhadap anaknya. Ibu, jelas itu menunjuk gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat. Kemudian adapun tugas dari gembala sidang, strip pertama mengasuh kerohanian dari sidang jemaat. Strip yang kedua, merawati kerohanian daripada sidang jemaat. Amin. Sejauh ini Tuhan telah mengasuh dan merawati hidup rohani kita semua, bukan? Puji Tuhan. Mengapa demikian? Jawabnya sebab ia adalah strip pertama gembala agung yang memelihara hidup kita masing-masing sebagai kawanan domba Allah. Strip yang kedua, dia imam besar agung yang melayani berdoa dan memperdamaikan dosa kita. Strip yang ketiga, serta kepala gereja, kepala rumah Tuhan yang menyelamatkan dan membela bagi kita. Kepala sebagai pembela bagi tubuhnya. Amin, saudaraku. Ayat yang ke-8, 1 Tesalonika 2 ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Puji Tuhan, Rasul Paulus di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya ditandai dengan kasih sayang kasih sayang yang besar terhadap sidang jemaat di Tesalonika. Terus, Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. puji Tuhan. Oleh karena kasih sayang yang besar, di dalam hal mengasihi sidang jemaat di Tesalonika, termasuk sidang jemaat yang lain di Asia Kecil, Rasul Paulus A. Rela membagi Injil Allah. B. Rela membagi hidupnya sendiri. Puji Tuhan, haleluya. Dengan demikian, Rasul Paulus telah menunjukkan suatu tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan atas sidang jemaat di Tesalonika secara khusus. Amin, saudaraku. Memang sebaiknya sedapat-dapatnya kita semua tanpa terkecuali belajar untuk menunjukkan suatu tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dari hamba Tuhan, gembala sidang, imam-imam sampai kepada seluruh sidang jemaat tanpa terkecuali, belajar untuk meneladani tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus di hadapan Tuhan.
di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya. Jadi sedapat mungkin kita semua belajar untuk bertanggung jawab. Puji Tuhan. Belajar bijaksana, belajar dewasa. Jangan berbahasa bodoh dengan suatu kepercayaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Janganlah biarkan roh kebebalan itu menguasai hati dan pikiran ini. Puji Tuhan. Saudaraku, kemudian tentang rela membagi Injil Allah kepada jemaat di Tesalonika telah disampaikan pada minggu yang lalu. Amin, saudaraku. Tentu kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Sebab Rasul Paulus rela membagi Injil Allah kepada sidang jemaat yang dilayani oleh Tuhan. Saya berharap berkat itu jangan berlalu begitu saja. Diulang-ulang kembali dibaca. Rekaman, kalau yang merekam, rekaman itu diulang kembali didengar. Puji Tuhan, itu namanya memamabiak. Mengulang kembali memamabiak. Sampai nanti firman itu mendarah daging. Puji Tuhan, kita harus berlaku semakin berlaku bijaksana di hari-hari ini untuk menggunakan waktu dengan baik. Puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memperhatikan hal yang kedua tentang rela membagi hidupnya sendiri. Tentang rela membagi hidupnya sendiri. Kata rela sama artinya bersedia dengan segala keikhlasan di hati. Kata rela sama artinya bersedia dengan segala keikhlasan di hati. Berarti tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan. Berarti melakukan segala sesuatu tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan imbalan. Berarti rela membagi hidupnya sendiri artinya mengorbankan diri tanpa mengharapkan imbalan. Mengorbankan diri tanpa mengharapkan puji-pujian dari manusia. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Hal ini kita akan pelajari dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Hal ini kita akan pelajari dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 12 terlebih dahulu. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Gembala yang baik. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri Ya. dan membunuh dan membinasakan. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 12. Silakan. Akulah gembala yang Yesus baik. berkata kepada murid-muridnya secara khusus, akulah gembala yang baik. Terus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi Puji Tuhan. domba-dombanya. Haleluya. Terus. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala Ya. dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, Ya. ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Terus. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Puji Tuhan. Yesus adalah gembala yang baik. Bukan gembala upahan, bukan gembala yang mengharapkan imbalan. Amin, saudaraku. Yesus adalah gembala yang baik. Ia bukanlah gembala upahan atau bukanlah gembala yang mengharapkan imbalan. Buktinya, ia rela memberikan hidupnya atau rela atau nyawanya bagi domba-dombanya. Buktinya, ia rela memberikan hidupnya atau nyawanya bagi domba-dombanya. Itu bukti bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Amin. Yesus adalah gembala yang baik. Ia bukan gembala upahan, saudara. Ia bukan gembala yang mengharapkan imbalan. Ia bukan gembala yang mengharapkan puji-pujian dari manusia. Apa buktinya? Ia rela memberikan hidupnya atau nyawanya bagi domba-dombanya. Rela memberikan nyawanya. Rela memberikan hidupnya dengan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini teladan yang ditinggalkan Yesus untuk segera kita hidupi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sedangkan gembala upahan suka menerima imbalan.
adalah gembala yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau seseorang suka menerima pujian, suka menerima imbalan, upah di tengah ibadah dan pelayanan, adalah gambaran dari seorang imam yang tidak bertanggung jawab. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Seperti gembala upahan ini, suka menerima imbalan. Dia ini adalah gembala, tentu saja ini adalah gambaran dari gembala yang tidak bertanggung jawab. Buktinya, ia tidak memperhatikan domba-dombanya. Sama dengan tidak mengenal domba-dombanya. Tidak mengenal domba-dombanya. Tidak peduli dengan domba-dombanya. Tidak mau tahu dengan domba-dombanya. Sama dengan tidak mengenal domba-dombanya. Tidak mau tahu, tidak peduli, sama dengan tidak mengenal domba-dombanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Bantu doa supaya kita senantiasa saling kenal dan mengenal. Demikian juga kita dikenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Puji Tuhan. Kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Saling kenal mengenal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 14-15. Akulah gembala yang baik, Ya, dan aku mengenal domba-dombaku, ya. dan domba-dombaku mengenal aku. Kalau saling peduli berarti saling kenal mengenal, bukan? Amin. Belajar untuk saling peduli antara satu dengan yang lain, saling merasakan satu dengan yang lain. Itu artinya sudah terjadi kesatuan. Puji Tuhan. Yesus Kristus adalah kepala gereja, sekaligus suami. Gereja Tuhan adalah tubuhnya, sekaligus istrinya. Dia telah meninggalkan segala sesuatunya. Sehingga dengan demikian antara tubuh dengan kepala menyatu. Jadi apa yang dialami oleh istrinya, gereja Tuhan, itu yang dialami oleh Kristus kepala. Amin, saudaraku. Amin. Saling kenal dan mengenal. Berarti saling merasakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Terus ulangi dulu, baca ayat berapa tadi? 14. 14. Akulah gembala yang baik, Akulah gembala yang baik. dan aku mengenal Nah, domba-dombaku. Itu gembala yang baik. Mengenal domba-domba yang dipercayakan, terus Dan domba-dombaku mengenal aku. sebaliknya domba-domba mengenal gembalanya. Terus Sama seperti Bapa mengenal aku. saudara mengenal saya, Amin. saudara mengenal saya, Amin. pasti tahu, saudara pasti tahu. Seperti apa saya, seperti apa yang saya alami, apa yang saya lakukan, pasti tahu. Sebaliknya, saya harus mengenal saudara. Dan saya harus merasakan apa yang saudara rasakan. Belajar untuk memberikan nyawa kepada Tuhan. Amin. Dengan demikian kita saling kenal dan mengenal. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Terus, Sama seperti Bapa mengenal aku, Bapa mengenal anak, terus dan aku mengenal anak Bapa. mengenal Bapa, terus Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. puji Tuhan. Haleluya. Yesus adalah gembala yang baik. Sekaligus sebagai anak. Ia dikenal oleh Bapa, sebaliknya Bapa sebaliknya sekaligus sebagai anak, ia dikenal dan mengenal Bapa. Ia dikenal Bapa dan Bapa mengenal dia. Ia mengenal Bapa dan Bapa mengenal dia. Dikenal dan mengenal. Amin, saudaraku. Saling kenal mengenal. Pendeknya antara Bapa dan anak saling kenal mengenal. Puji Tuhan. Saling kenal mengenal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah dasar sehingga Yesus anak Allah rela membagi hidupnya, rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dapat dipahami, saudaraku. Jadi dasar sehingga Yesus anak Allah rela membagi hidupnya, rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib bagi domba-dombanya. Dasarnya adalah karena saling kenal mengenal. Seperti Bapa mengenal anak, sebaliknya anak mengenal Bapa. Nah, ini adalah dasar yang baik sehingga Yesus menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, bagi kehidupan saya dan saudara sebagai kawanan domba Allah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan sungguh-sungguh ya. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan sampai antara satu dengan yang lain tidak mau tahu. Hanya sibuk dengan keinginannya. Sibuk dengan cita-citanya. Sibuk dengan keinginan di hatinya. Sibuk dengan keinginan dagingnya.
Orang semacam ini tidak akan pernah bertanggung jawab, apalagi mau mengorbankan dirinya. Jadi dasar Yesus menyerahkan nyawanya bagi sidang jemaat sebagai kawanan domba adalah dasarnya saling kenal dan mengenal. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan sungguh-sungguh ya. Puji Tuhan. Lukas pasal yang ke-10 dikuatkan kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Dikuatkan kembali dalam Injil Lukas 10 ayat 22. Kita dikuatkan kembali dalam Injil Lukas 10 ayat 22, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, boleh baca ayat 21. Baca. Ucapan syukur dan bahagia. Ucapan syukur dan bahagia. Terus. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Iya. Dan berkata, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Saudara, kalimat ini saya hentikan dulu. Sebelum saya lanjutkan untuk penjabaran ayat berikutnya. Saudara, jangan salah mengerti dengan ayat ini. Mengapa saya sampaikan hal ini? Tiba-tiba saya sampaikan, karena banyak rupa-rupanya setan dengan ayat ini, setan merongrong merusak hidup gereja Tuhan. Setan memasuki rumah Tuhan untuk merusak kehidupan gereja Tuhan. Merusak pengertian daripada anak-anak Tuhan. Setelah pengertian itu dirusak, akhirnya ada istilah ketawa dalam roh. Sehingga pada waktu itu, begitu banyak gereja dengan sensasi yang demikian. Ketawa dalam roh. Lalu setelah jemaat itu terpancing tertawa dalam roh, akhirnya gembala sidang hamba Tuhan tersebut ditambah lagi dengan kata-kata, ayo lanjut. Masuk lebih dalam lagi. Akhirnya yang awalnya yang tertawa hanya 1 orang, 2 orang, akhirnya ditambah lagi, sampai seluruh ruangan itu tertawa. Dan mereka berkata itu tertawa dalam roh. Ini pengertian yang bodoh. Jangan kita ikuti itu. Tidak ada istilah tertawa dalam roh. Seharusnya suasana itu penyembahan. Yang Tuhan tuntut penyembahan. Penyerahan diri, bukan tertawa dalam roh. Soal kebahagiaan, asal kita berpegang teguh kepada firman Allah, kita berkemenangan dan firman itu akan memberi kebahagiaan. Kalau kita hidup di dalam roh, maka keinginan daging akan dimatikan. Itu kebahagiaan. Tanpa rasa, tanpa sadar. Mulut ini berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebab roh Tuhan dan roh kita bersaksi bersama-sama di dalam penyembahan yang luar biasa dan heran itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lanjutkan baca. Dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Ya, aku bersyukur kepadamu Bapa. Terus, Tuhan langit dan bumi, Allah sesembahan kita, langit bumi. Terus, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Yang berasal orang bijak, orang pandai, orang berilmu di dunia ini tidak dapat melihat segala sesuatu yang dilihat oleh Allah. Tidak dapat melihat segala sesuatu yang dilihat oleh anak. Terus. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Tetapi hal yang tersembunyi, hal yang belum diungkapkan, dinyatakan kepada orang yang kecil. Amin. Siapa yang kecil di sini? Orang yang kecil di sini menuju kepada orang yang mau jadi kecil. Karena dia mau mengorbankan dirinya oleh karena sengsara salib. Amin, saudaraku. Amin. Hanya orang yang kecil mau mengenal orang lain. Hanya orang yang kecil mau mengenal kasih Bapa. Terus. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Itu yang berkenan. Biarlah kita semua menjadi kecil. Amin. Karena mengorbankan diri oleh sengsara salib. Ayat 22. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Semua telah diserahkan kepada anak. Bapa telah menyerahkan segala sesuatunya kepada anak. Terus. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa. Dan tidak ada seorang pun yang tahu
Siapakah anak selain Bapa? Sebaliknya, Dan siapakah Bapa selain anak? dan siapakah Bapa selain anak? Berarti jelas kalimat ini menunjukkan kepada kita saling kenal dan mengenal. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Saling kenal dan mengenal. Lalu siapa lagi yang mengenal Bapa selain anak? Terus, Dan orang yang kepadanya Ya. anak itu berkenan menyatakan hal itu. dan juga orang juga bisa mengenal siapa orang itu? Orang itu tidak lain, tidak bukan orang yang kepadanya Yesus anak Allah berkenan menyatakan hal itu. Kalau kita juga turut memikul salib seperti Yesus anak Allah memikul salib, pasti mengenal Bapa. Dapat dipahami, saudaraku. Siapa yang mengenal Bapa selain anak? Dan juga kehidupan anak-anak Tuhan yang berkenan kepada, kehidupan anak-anak Tuhan yang berkenan bagi Yesus, yakni mereka yang mau jadi kecil karena mengorbankan dirinya oleh sengsara salib. Itu yang mengenal Bapa. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi, saudara, untuk yang kesekian kali saya sampaikan, kalau ibadah dijalankan secara liturgis, ibadah dijalankan secara rutinitas, ibadah dijalankan secara Taurat, tidak akan pernah mengenal Bapa. Sekalipun dia orang bijaksana, orang pandai, sekalipun dia orang yang memiliki ilmu tinggi, gelar tinggi, tidak akan pernah mengenal Bapa selain anak. Siapa anak? Mereka yang mau disalibkan. Yesus yang mau disalibkan di Bukit Golgota. Termasuk orang-orang yang mengorbankan dirinya oleh karena sengsara salib. Itu saja yang mengenal Bapa. Sebab anak melakukan itu sesuai dengan apa yang dia dengar, sesuai dengan apa yang dia lihat dari Bapa. Itu yang dia lakukan. Itu yang dia beritakan ke dunia ini. Jadi dasar Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib di Bukit Golgota adalah atas dasar kenal dan mengenal. Kenal dan mengenal. Saling kenal dan saling mengenal. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Orang dunia saja tahu istilah karena tak kenal maka tak sayang. Karena kenal maka sayang. Karena tak kenal tak sayang. Ayo belajar untuk menyelami isi hati Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Belajar dewasa ya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa. Dan sebaliknya, tidak ada yang tahu siapa Bapa selain anak. Dan orang-orang yang berkenan bagi Yesus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Intinya, Yesus rela membagi hidupnya. Rela memberikan nyawanya. Karena telah diawali dengan saling kenal dan mengenal. Ayat 23. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Ya, terus. berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Puji Tuhan. Selanjutnya pada ayat 23 Yesus berkata kepada murid-murid, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Mari, contoh Abraham tokoh iman. Bapak Abraham sebagai tokoh iman. Contoh Bapak Abraham sebagai tokoh iman, Roma pasal 4. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Contoh Bapak Abraham tokoh iman. Tokoh iman. Roma pasal yang keempat ayat 10 sampai 11 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Abraham dibenarkan karena iman. Terus Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Roma 4 ayat 10 sampai 11 ya, silakan. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Puji Tuhan. Saat kapan Tuhan memperhitungkan Abraham? Saat kapan kehidupan kita diperhitungkan? Lihat. Terus Sebelum atau sesudah ia disunat? sebelum atau sesudah ia disunat? Terus Bukan sesudah disunat, bukan sesudah disunat. Terus tetapi sebelumnya. tetapi justru sebelum disunat. Puji Tuhan. Terus Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran. ya, Berdasarkan iman yang ditunjukkannya
sebelum ia bersunat. Sebelum ia bersunat. Terus, Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang yang percaya yang tak bersunat, nah lihat, dia percaya sebelum disunat. Terus, supaya kebenaran supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. diperhitungkan kepada mereka. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, Abraham disebut dengan bapa orang-orang percaya atau tokoh iman. Intinya begitu. Abraham adalah bapa bagi orang yang bersunat dan bapa bagi orang yang tidak bersunat. Puji Tuhan. Menunjukkan kasih Allah sungguh heran dan luar biasa. Amin. Jadi kebenaran itu diperhitungkan kepada Abraham bukan sesudah disunat, tetapi sebelum ia disunat. Ia percaya kepada Allah bukan karena sesudah disunat, tapi sebelum ia disunat. Sehingga diperhitungkan sebagai kebenaran. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun matanya tidak melihat. Supaya itu diperhitungkan sebagai kebenaran bagi kita semua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kejadian 15, kita lihat dulu. Kejadian 15 sejenak. Ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya, Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. ya, janji tentang keturunannya terus. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Iya, coba lihat ke langit, coba lihat ke langit terus. hitunglah bintang-bintang, Terus, jika engkau dapat menghitungnya. terus, Maka firman-Nya kepadanya, iya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. terus, Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, iya. maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Puji Tuhan. Allah berfirman kepada bukan Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Puji Tuhan. Selanjutnya Allah berkata, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudaraku, melihat ke langit artinya melihat perkara sorgawi. Melihat perkara rohani, bukan perkara di bawah atau perkara di bumi. Melihat perkara di bumi atau perkara di bawah itu menunjuk orang-orang yang tidak memiliki iman. Amin. Lalu pada ayat 6 baca kembali. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Waktu dia percaya bukan sesudah disunat. Yesus berkata, Allah berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Selanjutnya, Yesus berkata, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Allah berfirman demikian kepada Abraham bukan sesudah Abraham disunat. Bukan. Tetapi sebelum Abraham disunat. Nanti Abraham disunat pada pasal 17 bersamaan dengan Ismail. Sebab itu ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Terus. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai Tuhan kebenaran. memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi dia percaya kepada Tuhan sebelum ia disunat. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sekali lagi saya sampaikan dengan tanda, percayalah, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Berbahagialah orang yang melihat berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Tidak usah gengsi bilang amin. Supaya hidupmu menjadi firman Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Ketika Tuhan memperlihatkan keturunannya seperti bintang-bintang di langit, waktu itu namanya masih Abram. Kemudian ia belum disunat, saudara. Tetapi Abram percaya kepada Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Puji Tuhan.
Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan tunggu diberkati dulu baru datang beribadah. Jangan tunggu dapat pekerjaan yang bagus baru mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Itu tidak benar. Ini orang Kristen belum mengerti apa-apa. So itu Tuhan mau luruskan kita. Tuhan mau mengenal kita supaya sebaliknya kita mengenal Tuhan. Selanjutnya, langkah selanjutnya barulah kita mau mengorbankan diri. Lewat sengsara salib di tengah ibadah yang dihubungkan langsung dengan salib. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Kejadian 22 ayat 1-2. Sudah saling kenal mengenal bukan? Amin. Amin, saudaraku. Amin. Selanjutnya, itulah dasar untuk kita boleh mengorbankan diri lewat memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan ini. Kenal mengenal dulu, dikenal dan mengenal. Puji Tuhan. Nah, di sini kita melihat Kejadian pasal 22. Ayat 1 sampai dengan ayat 22. Ayat 1-2 dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Kepercayaan Abraham diuji. Terus? Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ya. Ia berfirman kepadanya. Ia berfirman kepadanya terus? Abraham. Nah, Abraham. Itu nama ini sesudah disunat. Di tengah-tengahnya disisipkan nama Allah. Ditambahkan huruf H, itu nama Allah. Abraham. Amin, saudaraku. Sesudah disunat. Sesudah kelahiran baru oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan, baru diberi nama baru. Di tengah-tengahnya disisipkan nama Tuhan. Itulah huruf H. Puji Tuhan. Terus? Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ya Tuhan. Ayo, kehidupan yang sudah dilahirkan baru, hidup yang sudah lahir baru, harus dengar-dengaran. Ya Tuhan. Harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Lebih dengar-dengaran kepada Tuhan daripada suara daging ini loh. Kalau kita sudah ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Puji Tuhan. Terus? Firman-Nya. Ya. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Terus? Yang engkau kasihi, yakni Ishak. Terus? Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Tuhan meminta dan menuntut supaya Abraham mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya itu, anak yang tunggal itu, sebagai korban bakaran di atas gunung Moria bagi Tuhan. Nah, Tuhan tuntut korban bakaran dari Ishak, dari Abraham. Intinya kepercayaan Abraham diuji. Sebab Tuhan mengharapkan iman yang teruji di atas bumi ini. Tuhan mengharapkan iman yang teruji di atas bumi ini. Jangan kita menjalankan ibadah ini tanpa iman. Coba semua melihat. Jangan kita menjalankan ibadah tanpa iman. Motor penggerak kita boleh menjalankan ibadah ini adalah iman. Iman yang seperti apa? Iman yang teruji. Itu sebabnya Tuhan menuntut Abraham untuk mempersembahkan anak tunggal, anak satu-satunya, untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Tuhan menuntut iman yang teruji di atas bumi ini. Puji Tuhan, jangan kita asal ibadah tapi tidak ada tindakan iman. Banyak orang datang beribadah, melihat dulu baru percaya. Iman Thomas. Tapi Abraham tidak seperti itu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Iya. Ia memasang pelana keledainya Terus? dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Terus? Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Terus? Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Puji Tuhan.
Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, lalu berangkat ke Gunung Moria bersama dengan Ishak serta dua orang bujangnya. Menunjukkan bahwa Abraham adalah seorang pribadi yang senantiasa menepati janjinya. Bukan orang yang suka menunda-nunda janji. Tapi sebaliknya pribadi yang senantiasa menepati janjinya kepada Tuhan. Kalau seorang imam dipercayakan suatu tugas yang mulia, saudaraku, jangan tunda-tunda untuk melakukannya, saudara. Juga jangan tunggu hari esok kalau hari ini kita bisa kerjakan. Saya greget melihat anak-anak Tuhan seperti itu, apalagi kalau seorang imam. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 4 sampai ayat 5. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, Ya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. terus, Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, terus, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. ya, Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. ya. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Puji Tuhan. Pada hari ketiga perjalanan mereka, kelihatanlah gunung tempat yang mereka tuju. Setelah perjalanan 3 hari, Abraham melihat gunung Moria, tempat yang mereka tuju itu, lalu berkata kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Artinya, di dalam hal menepati janjinya, Abraham tidak mau diganggu dan tidak mau dipengaruhi oleh orang lain. Abraham sudah tahu apa yang dia kerjakan. Sebab itu dia tidak mau diganggu, tidak mau dipengaruhi oleh orang lain di dalam hal menepati janjinya, saudara. Bayangkan kalau dia mau menepati janjinya nanti di hadapan Tuhan, mengorbankan anaknya Ishak, anak tunggalnya, kepada Tuhan sebagai korban bakaran, lalu sementara 2 orang melihat. Jangan-jangan itu jadi musuh nanti. Sementara anaknya mau disembelih, 2 orang bujang ini melihat, apakah nanti 2 orang bujang ini, pembantu ini mengatakan bahwa Abraham orang gila? Sementara pekerjaan ini adalah pekerjaan yang harus dia tepati di hadapan Tuhan, tanpa diganggu, tanpa dipengaruhi oleh manusia lain. Itu loh, setelah saya selidiki kenapa dia suruh tinggal. Kenapa enggak ikut dibawa ke atas gunung? Sesuai dengan hukum yang keempat, supaya semua berhenti pada hari Sabat. Mulai ternak, pembantu, semua disuruh untuk berhenti pada hari Sabat. Tetapi ini lain ceritanya. Kalau kita menepati janji, tidak usah pakai perasaan orang yang ada di sekitar kita. Suami, jangan batasi istri untuk datang kepada Tuhan. Istri, jangan batasi suami untuk melayani Tuhan. Juga orang tua, jangan batasi anakmu untuk melayani Tuhan. Tidak boleh dipengaruhi untuk menepati janji. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu, Terus? dan memikulnya ke Iya. atas bahu Ishak Iya. anaknya. Terus? Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Terus? Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Puji Tuhan. Lihat, sebagai tokoh iman, kita dapat melihat di sini 2 hal dari tindakan Abraham. 1, kayu untuk korban. Hal yang pertama, kayu untuk korban bakaran dipikulkan di bahu Ishak. Itu yang pertama, strip pertama. Strip yang kedua, di tangannya ada api dan pisau. Api itu jelas menunjuk api Roh Kudus. Pisau jelas itu firman Allah yang tajam. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, firman Allah
dan Roh Allah, saudaraku, dalam penyuciannya adalah sarana yang tepat, yang baik untuk kita dapat mengasihi Allah. Sebagaimana Yesus Kristus telah memikul salib di Bukit Golgota. Itulah kasih Allah kepada manusia berdosa. Pisau yang di tangan Abraham itu adalah firman Allah dalam kuasa penyuciannya. Api di tangan Abraham itu menuju kepada Roh Kudus dalam kuasa penyuciannya. Hal ini adalah sarana yang paling efektif. Hal ini merupakan sarana yang baik untuk kita boleh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Sebagaimana Yesus telah memikul salibnya di Bukit Golgota, merupakan kasih Allah yang besar terhadap manusia berdosa. Jadi sementara kita mengalami penyucian oleh kuasa firman, terimalah penyucian itu dengan rendah hati. Jangan ditolak. Sementara kita mengalami penyucian oleh api Roh Kudus yang menghanguskan tabiat daging, terimalah itu. Terimalah kuasa penyucian oleh firman dan Roh. Sebagai sarana untuk kita dimampukan memikul salib. Sebagai sarana untuk memampukan kita mengasihi Tuhan. Sebagaimana Yesus anak Allah memikul salib. Dan itu merupakan kasih Allah untuk dunia ini. Seantero dunia ini. Kafir dan Israel. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Hal yang kedua. Pada ayat 6. Hal yang kedua. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Apa artinya? Artinya adalah ada kesepakatan. Saudaraku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, berarti ada kesepakatan. Tidak mungkin, saudaraku, dua orang berjalan tanpa ada janji dan kesepakatan. Itu ayat firman. Dapat dipahami, saudaraku. Ada kesepakatan. Kesepakatan itu apa? Sehati, sepikir, seia dan sekata. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah kiranya kita semua berjalan bersama-sama di dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Walaupun di tengah-tengah pembangunan tubuh kita banyak korban. Bukan hanya tenaga, pikiran, dan waktu, tetapi juga uang, materi. Berjalan bersama-sama. Berarti ada kesepakatan, sehati, sepikir, seia, sekata. Agenda tahunan, kebaktian Natal, persekutuan, pengajaran pembangunan tabernakel yang akan diselenggarakan tanggal 28-29, Senin dan Selasa, 2 hari 3 sesi pemberitaan firman. Kita doakan. Loh, kita doakan. Itu namanya berjalan bersama-sama. Ada kesepakatan. Puji Tuhan. Berbahagialah mata yang melihat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 7-8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Ya. Bapa, sahut Abraham, ya Sahut anakku. Abraham, ya anakku. Terus bertanyalah Ishak, anak tunggal. Terus di sini sudah ada api di dan sini kayu. sudah ada api, sudah ada kayu. Tidak disebut pisaunya. Karena Yesus Kristus, Ishak adalah gambaran dari anak tunggal Bapa. Yesus Kristus. Dialah firman menjadi manusia. Di sini sudah ada kayu, api, dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?
Sahut Abraham, Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba Ya. untuk korban bakaran baginya, anakku. terus Demikianlah keduanya berjalan Nah. bersama-sama. puji Tuhan. Ishak bertanya kepada Abraham, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Abraham menjawab, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Ayat 7, Ishak bertanya, di mana anak domba yang mau dikorbankan itu? Ayat 8, Abraham berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba. Di Tuhan. Asal ada kesepakatan. Asal sehati dan sepikir, seia dan sekata. Allah yang menyediakan. Inilah gambaran dari saling kenal dan mengenal. Ada kesepakatan. Tidak mungkin ada kesepakatan kalau tidak saling kenal dan mengenal. Tidak mungkin ada korban bakaran kalau tidak saling kenal mengenal. Kalau kita mengenal isi hati Tuhan yang paling dalam, tentu kita mengerti rencana Allah di dalam rangka penyelamatan terhadap manusia berdosa. Sebab itu, diakhiri dengan kalimat, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Betul-betul saling kenal dan mengenal. Kalau tidak mungkin ada kesepakatan. Tidak mungkin ada korban. Tidak mungkin anak tunggal dikorbankan. Sebagaimana Yesus anak tunggal Bapa, rela memberikan nyawanya. Mengapa? Karena dia bukan gembala upahan. Mengapa? Karena dia bukan melakukan itu bukan untuk dipuji-puji manusia. Ini loh yang Tuhan tuntut. Maukah kita berjalan bersama-sama di tengah ibadah dan pelayanan ini? Itulah yang Tuhan tuntut. Kalau kita mau berjalan bersama-sama, berarti saling kenal dan mengenal. Bapa mengenal Bapa, sebaliknya anak mengenal Bapa. Di dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan. Lewat pembukaan firman ini Tuhan memberi suatu pengertian yang baik, pengertian yang benar, pengertian yang suci dan mulia. Berarti pengertian ini membuat kita berkenan kepada Tuhan tentunya, amin. Karena kalau kita andalkan pengertian manusia duniawi, manusia daging, tidak mungkin kita mampu menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo, kalau waktunya, kalau kita sudah tahu rencana Tuhan, rencana soal ibadah, gunakan waktumu untuk istirahat. Jangan kau korbankan ibadah hanya demi main game. Jangan kau korbankan ibadahmu hanya demi nonton TV. Biarpun kita datang dari desa, tapi pengertian kita harus maju. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekalipun kita tidak punya ijazah, tapi pengertian kita harus maju. Kalau kita sadari itu semua, kita harus tahu kita ini bukan siapa-siapa. Bukan orang kaya. Kita datang dari desa. Kalau kita sadari itu, seharusnya kita lebih maju dengan hati yang terbuka untuk pembukaan firman. Sebab itu, dasar kita mengorbankan diri adalah saling kenal dan mengenal. Sehingga ada kesepakatan. Keduanya berjalan bersama-sama. Keduanya berarti satu dengan yang lain berjalan bersama-sama dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ayat 9 sampai 10.
Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Terus, Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. terus, Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, terus, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. terus. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ini kan dua ayat ini seram sekali toh. Dua ayat ini menyeramkan secara logika. Lah kalau misalnya pada saat itu dua bujang dari Abraham ada di situ, pasti akan muncul reaksi-reaksi dari manusia daging. Dan muncul reaksi dari pengertian manusia daging, lalu mengatakan bahwa Abraham itu bodoh. Itu sebabnya, supaya rencana yang mulia ini tidak terhambat oleh pikiran manusia daging. Supaya rencana Allah yang sungguh agung dan mulia ini tidak terhambat. Maka Abraham tidak mengikut sertakan pengertian manusia daging. Tidak mengikut sertakan pikiran manusia daging. Dan perasaan manusia daging. Lihat saja. Perhatikan di sini. Ketika mereka sampai di tempat yang dituju. Selanjutnya Abraham bertindak. Strip pertama, mendirikan mezbah. Strip yang kedua, disusunnyalah kayu. Strip yang ketiga, Ishak diikat lalu diletakkan di atas mezbah. Ini kan suatu tindakan yang konyol secara pikiran manusia daging. Ini suatu tindakan yang sangat tragis secara manusia daging. Tidak masuk di akal manusia daging. Tidak berhenti sampai di situ. Selanjutnya Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau itu untuk menyembelih anaknya. Bayangkanlah saudaraku. Kalau kita perhatikan di sini. Dari sisi Ishak. Ia tunduk dan pasrah. Ia tunduk dan pasrah. Sama dengan rela menaklukkan dirinya. Inilah bayangan dari salib di Golgota. Dia tidak ngomel, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak menggerutu, tidak berontak kepada Abraham. Sebetulnya ayat ini kalau kita baca mengerikan. Tetapi dari sisi anak, dari sisi Ishak, ia tidak berontak, ia tidak ngomel, ia tidak menggerutu. Dia menaklukkan dirinya, tunduk dan pasrah. Banyak di antara kita dididik dengan baik tapi ngomel. Diajar dengan baik oleh nasihat firman, tidak mau mengerti, menganggap Tuhan salah. Dia yang paling benar. Suka menunda-nunda pekerjaan. Malas dan tidur. Ketika dididik ngomel dan ngomel. Belum sampai pada penyembelihan sudah ngomel. Yang dituntut adalah imannya supaya teruji. Tapi ngomel tiap hari. Ngomel di rumah, ngomel di Facebook, ngomel di YouTube, ngomel di tempat pekerjaan. Tapi lihat Ishak. Ia tunduk dan pasrah. Ia menaklukkan dirinya di atas kayu. Itu gambaran dari Yesus an Allah. Menaklukkan dirinya di atas kayu salib. Tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tidak menggerutu. Tunduk dan pasrah. Amin. Dari sisi Abraham. Ia tidak menggunakan perasaan sebagai manusia. Tidak menggunakan pikiran manusia daging. Itulah sebabnya ia tidak menyertakan kedua bujangnya. Supaya tidak menghalangi rencana Allah yang besar ini. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Tidak menggunakan pikiran manusia daging. Itu dari sisi Abraham. Kalau gunakan logika, maka tentu saja Abraham akan berkata, Tuhan, Engkau telah berjanji bahwa
aku ini akan menjadi bapak orang beriman. Keturunanku seperti bintang di langit banyaknya. Tetapi kalau Ishak mati, kalau Ishak anak tunggal ini saya sembelih, bagaimana mungkin aku bisa sebagai bapak beriman, bapak orang beriman? Namun kata-kata ini tidak terucap dari mulutnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu yang dia lakukan. Ya Tuhan. Menandakan bahwa Abraham ini adalah pribadi yang dengar-dengaran. Puji Tuhan. Sampai terwujudlah rela memberikan nyawa anaknya. Kalau kita mengenal Tuhan dan rencananya, apapun pasti kita korbankan, bukan? Tidak akan kita biarkan perasaan manusia daging menghalangi rencana Allah yang besar ini. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, itu sebabnya ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Terus? Lalu ia berfirman, Ya. Jangan bunuh anak itu, Ya. dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang Ya. bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang Ya. tunggal kepadaku. Puji Tuhan. Akhirnya dari tindakan Abraham ini, Tuhan mengetahui, Tuhan mengenal pribadi Abraham yang sesungguhnya sebagai pribadi yang takut akan Allah dan tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal kepada Tuhan. Jadi pengorbanan itu terwujud karena saling kenal dan mengenal. Lanjut. Terus, ayo belajar untuk mengerti rencana Tuhan ya. Amin. Terus ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan Ayo yang sudah berjanji iman untuk rencana Natal, kebaktian Natal, kerjakan. Belajar untuk mengerti rencana Tuhan. Saya juga sudah beri contoh itu. Tidak perlu diungkit-ungkit. Apapun yang harus menjadi hak saya harus berikan. Jadi tidak hanya mulut bicara, pandai mulut bicara. Saya sudah melakukan dan belajar untuk melakukan. Sekali lagi saya sampaikan, apa yang menjadi bagian saya harus berikan untuk Tuhan. Supaya jangan hanya bisa bicara. Terus baca. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Terus Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Terus Dan Abraham menamai tempat itu Iya. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Terus Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, ya, di atas gunung Tuhan akan disediakan. puji Tuhan. Tetapi jangan salah. Satu sisi kita mengorbankan diri oleh sengsara salib. Tetapi di sisi lain, di atas gunung Tuhan Allah menyediakan. Supaya tergenapi. Namanya sesuai dengan tabiatnya. Yehovah Jireh. Allah menyediakan. Jadi Tuhan ajar kita untuk mengorbankan diri oleh sengsara salib. Bukan untuk merugikan kita. Di akhirnya, Allah adalah Yehovah Jireh. Allah menyediakan segala sesuatu di atas gunung Tuhan, di atas rumah Tuhan, di tengah ibadah dan pelayanan. Allah menyediakan segala sesuatu. Sebab tanduk anak domba itu sudah tersangkut ke semak belukar. Artinya Yesus sudah menanggung penderitaan itu di atas kayu salib. Allah menyediakan segala sesuatu. Tidak usah rugi. Tidak usah merasa rugi. Apapun yang menjadi hakmu, lalu hakmu itu engkau persembahkan. Allah yang menyediakan segala sesuatu.
Puji Tuhan. Sebab itu kita bersyukur. Ternyata Rasul Paulus ini telah meneladani apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Sehingga apa yang dia katakan kepada jemaat di Korintus, di jemaat di Tesalonika, pasal 1 Tesalonika 2, ayat yang ke-7 dan 8, itu terbukti. Rela memberikan nyawanya kepada jemaat di Tesalonika. Dan itu sangat terbukti. Dan mari kita masing-masing membuktikan diri. Rela mengorbankan diri karena sengsara salib sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Korban bakaran itu berarti potongan daging yang dipersembahkan di atas mezbah. Coba mezbah korban bakaran. Potongan daging yang dipersembahkan di atas mezbah itu dibiarkan sampai pagi. Di atas kayu api, kayu bakar, kayu api bernyala-nyala. Jadi potongan daging itu dibiarkan sampai pagi. Sementara kayu dengan apinya menyala-nyala. Berarti korban bakaran itu sampai hangus. Itulah penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Penyembahan kita malam ini adalah penyerahan diri sepenuh untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.